warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah mulia, kita lanjutkan ngaji Aqidatul Awam, membahas tentang sekelumit sejarah tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita buka dari kita mengirim Al-Fatihah untuk guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Khususan ila al-alam Asyid Ahmad al-Marzuq al-Malik al-Mahdi Alaih Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik al-Mahdi lagi sekarang Muhammad Ihya al-Madin ila Zain wa Syekh Mazur bin Abdullah Syekh Afiqana barakatihim wa saril ma'anwarihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kemarin kita membahas tentang lahir beliau dan wafat beliau. Nah, kemudian sekarang kita bahas nubuwwatuhu sallallahu alaihi wasallam wa amruh. Kemarin sudah kita baca sedikit, kita ulang lagi. Qala an-Nadhim rahimahullah, penulis kitab mengatakan atau menazamkan, atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza as-sittina. Atamma, Nabi menyempurnakan umur, menyempurnakan usia, qablal wahyi, sebelum wahyu, arba'ina, sebanyak 40 tahun. Di umur Nabi sebelum mendapatkan wahyu atau SK kenabian itu 40 tahun lengkap. Wa umruhu, dan umur beliau qad jawaza sittina, sungguh telah melewati 60 tahun. Jadi para ulama mengenai umur Nabi ketika Nabi wafat tuh tidak sepakat. Sepakatnya 60 lebih. Nah, lebihnya itu berapa itu tidak sepakat. Ada 61, 62, 63. Yang masyhur yang kita dengar, yang biasa kita 63. Nah, tetapi ini para ulama ahli sejarah itu tidak sepakat. Sepakatnya jawaza sittina, lebih 60. Nah, 60 lebih. Syarah penjelasannya. Lamma tamma, ketika sudah sempurna lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan, 40 tahun. Ketika sudah genap 40 tahun, ja'ahu Jibril alaihi salam, datang kepada Nabi Jibril alaihi salam bin nubuwati, dengan kenabian, bawa SK kenabian. Wa dzalika, dan ketika itu yaumul itsnaini, adalah hari Senin. Coba hari Senin ini hari istimewa bagi Nabi. Sekaligus juga menunjukkan bahwa Nabi itu mulianya itu bukan karena hal yang lain. Justru sesuatu yang lain itu mulia karena Nabi. Kita kadang-kadang banyak mendambakan wafat di hari Jumat, gitu. Karena Jumat mulia begini. Sehingga kalau ketika ada orang wafat dari Jumat, dia menjadi istimewa karena wafat hari Jumatnya, gitu. Tetapi Nabi sendiri loh, wafatnya bukan hari Jumat, Nabi wafatnya hari Senin juga. Lahirnya Nabi juga bukan hari Jumat, lahirnya Nabi hari Senin. Padahal Senin itu ya biasa aja sebenarnya, hari yang biasa. Kalau Jumat memang sudah Allah muliakan sejak awal, begitu. Tapi Senin hari yang biasa, tapi menunjukkan Nabi itu mulianya itu bukan karena sesuatu yang lain. Kayak misalkan di dalam bulan, ya, hitungan bulan yang memang dimuliakan oleh Allah, tentu yang Asyurul Hurum,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu Asyhurul Hurum. Di antara 12 itu. Nabi juga lahirnya bukan bulan Ramadan, bukan di 4 bulan yang mulia ini, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulhijjah, bukan Rajab, bukan Muharram juga. Tapi justru Rabiul Awal, kan gitu. Ini menunjukkan mulianya Nabi itu memang karena zatnya memang sudah mulia, dimuliakan oleh Allah. Sehingga justru sesuatu hal yang lain itu mulia karena Nabi. Jadi tidak didukung dengan yang lain, bukan. Nabi itu mulia dengan sendiri. Nah, termasuk Senin, hari Senin. Senin itu hari yang biasa, tapi karena jadi lahirnya Nabi menjadi hari yang istimewa. Jadi hari yang istimewa. Itu suatu pelajaran, kata para ulama begitu. Itu hari Senin. Diriwayatkan an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumil itsnain, beliau ditanya tentang hari Senin. Faqala, ada apa dengan hari Senin ya Rasulullah? Beliau itu sering puasa Senin dan Kamis. Di antara alasan beliau, faqal, beliau bersabda, dzaka yaumun, itulah hari wulidtu fihi, yang aku dilahirkan. Wa yaumun bu'ithu, dan hari ketika aku diutus, maksudnya diberi SK kenabian, dinyatakan bahwa aku sebagai nabi. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan wahyu pada aku pada hari Senin itu. Ya, ketika wahyu pertama turun kan berarti memang dinyatakan sebagai nabi. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Dan hari itu sabi'a asyara Ramadhana, adalah tanggal 17 Ramadan. Lisanatil hadiyati wal arba'in, pada tahun ke 41 min miladihi, dari kelahiran beliau. Jadi 40 tahun genap, tahun ke-41-nya bulan Ramadan, maka turunlah wahyu pertama yang menyatakan sebagai beliau sebagai nabi gitu. Jadi kenapa kok 40 tahun, kenapa 40 tahun itu? Memang para ulama menjelaskan ya, 40 itu umur matang, bahasanya begitu. 40 tahun itu umur matang. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dalam Al-Qur'an begitu. Idza balagha ashuddahu, ketika seorang anak sudah sampai ke puncak kematangannya, wa balagha arba'ina sanatan, dan dia sudah sampai 40 tahun. Umur 40 tahun itu disebutkan dalam Al-Qur'an juga begitu. Jadi puncak kematangannya seorang itu 40 tahun. Walaupun memang ada nabi-nabi itu yang memang sudah jadi nabi sejak kecil. Di antaranya Nabi Yahya. Nabi Yahya itu sejak bayi sudah diutus sebagai nabi. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kekuatan. Wa atainahul hukma sabiyya, dan aku berikan kenabian atau hikmah kepada Nabi Yahya sabiyan, dalam keadaan kondisi masih kecil. Ada nabi yang memang tapi umumnya para nabi itu diberikan SK kenabian itu ketika 40. Bahkan Nabi 40 genap, umur 40 yang tahun ke-41 baru dapat wahyu, dapat kenabian itu. Itu tanggal 17 Ramadan yang biasa kita peringati dengan nuzulul Quran. Fayakunu umruhu idzaka, maka adalah umur beliau ketika mendapatkan wahyu itu arba'ina sanatan, 40 tahun qamariyatan, dengan hitungan qamariyah. Wa sittatu asyhurin wa thamaniyatu ayyam, lebih 6 bulan dan 8 hari. 40 tahun genap qamariyah tentunya, lebih 6 bulan dan 8 hari.
Wa dzalika yuwafiq 6 Agustus, dan waktu itu bertepatan dengan 6 Agustus sanata 610 Masehi. Tahun 610 Miladiyah. Wa huwa bi ghari Hira, dan kejadian itu di Gua Hira. Wa awwalu ma nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, Iqra, adalah ayat Iqra. Kama sahha, sebagaimana sahih diriwayatkan, dzalika yang riwayat itu, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, wa ruwiya dzalika an Abi Musa al-Asy'ari, dan juga diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, wa Ubaid ibn Umair radhiyallahu anhuma, dan sahabat Ubaid ibn Umair radhiyallahu anhu, yang menceritakan tentang ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu, saya ulang lagi bahwa proses turunnya Al-Qur'an itu melalui 2 tahapan. Tahapan pertama, jadi lafadznya Al-Qur'an, mulai bismillah sampai minal jinnati wan nas, itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu satu papan yang Allah ciptakan, yang mana di situ sudah tertulis semua yang akan terjadi sampai kiamat. Di antara hadis Nabi yang dia menceritakan, awwaluma khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Kemudian ada Lauhul Mahfuz, ada sebuah papan. Allah semuanya berfirman kepada si qalam itu, tulis. Maka dia nanya, apa yang harus saya tulis ya Allah? Tulis apa yang akan terjadi sampai kiamat. Ya, kita duduk di sini, kita ngaji, sholat, kemudian ngapain aja, tertulis secara lengkap sampai kiamat itu dari dalam Al-Qalam itu. Nah, termasuk apa saja? Nah, termasuk Al-Quran juga tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Nah, kemudian 30 juz itu semua diturunkan ke langit pertama, langit yang paling bawah. As-sama ad-dunya, langit yang paling bawah. Nah, itu diturunkan sekaligus. Nah, diturunkannya itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itulah diturunkan Al-Quran. Nah, tapi itu menjadi rahasia. Lailatul Qadar itu kapan? Tidak ada yang tahu. Yang jelas itu malam mulia, malam turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama. Nah, baru kemudian dari langit pertama itu malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur sesuai dengan kondisi waktu itu. Sahabat kadang-kadang ada yang tanya tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid, turun ayat. Nah, ada yang tanya tentang waris, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain, turun ayat lagi. Ada yang tanya tentang perang, udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, terus turun ayat berangsur-angsur sesuai dengan kondisi kehidupan Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Nah, pertama kali turun ya 17 Ramadan itu. 17 Ramadan itu. Jadi bukan berarti 17 Ramadan itu berarti Lailatul Qadar. Karena yang dimaksud Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran secara keseluruhan ke langit pertama. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wa huwa shawab, itu adalah pendapat yang benar, pendapat yang mengatakan bahwa awal pertama yang turun adalah Iqra. Alladzi alaihi al-jamaahiru minas salaf wal khalaf. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama-ulama salaf dan khalaf. Siapa ulama salaf itu? 3 kurun pertama.
300 tahun pertama, mulai sejak zaman Nabi sampai 300 tahun pertama. Kemudian khalaf ulama-ulama belakangan, itu setelah itu mulai tahun ke-400 dan seterusnya. Wa makatha sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'tsah. Wa makatha, dan Nabi berdiam atau tinggal ba'dal bi'tsati, selepas diutus sebagai nabi, selepas dapat kenabian itu, di Makkah, beliau tinggal di Mekah 13 sanatan, 13 tahun. Wa qama, dan beliau tinggal sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, di Madinah 10 sanawat, 10 tahun. Nabi tinggal semenjak dapat wahyu itu tinggal di Mekah selama 13 tahun. Kemudian pindah hijrah ke Madinah 10 tahun. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi wafat, wa umruhu, sedangkan umur beliau 63 sanatan, 63 tahun, qamariyatan, dengan hitungan qamariyah, kamilatan, dengan sempurna, 63 tahun sempurna, wa 3 ayyam, dan lebih 3 hari. 63 tahun lebih 3 hari. Wa 61 sanatan syamsiyatan. Tapi kalau dihitung dengan tahun syamsiyah adalah 61 tahun. Wa arba'atun wa thamanuna yauman, lebih 84 hari. Kalau hitungannya pakai qamariyah, 63 tahun lebih 3 hari. Kemudian kalau pakai hitungan syamsiyah atau miladiyah, maka beliau umurnya 61 tahun lebih 84 hari. 61 tahun lebih 84 hari. Karena kan beda hitungannya. Itu selisihnya kan kurang lebih berapa? 11 hari setiap tahunnya itu. Kalau hitungan qamariyah dengan miladiyah, dengan syamsiyah itu. Karena kalau hitungan hijriyah itu bulan itu cuma 29,30. Kebalikannya kalau yang syamsiyah atau miladiyah itu 30 atau 31. Maka selisihnya lumayan. Per tahun itu sekitar 11 hari. Wallahu a'lam. Jadi ini hal yang sekelumit sedikit kita penting tahu tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk hikmah-hikmahnya juga. Hikmah-hikmahnya beliau. Kenapa beliau itu diputus di negeri Arab, bukan di negeri yang lain. Itu para ulama menjelaskan diantaranya karena memang lingkungan itu sebagai wasilah, sebagai perantara terbentuknya seseorang menjadi seperti apa. Ya, seseorang jadi apa. Memang Allah yang menentukan, tetapi lingkungan itu Allah jadikan sebagai sebab seseorang itu menjadi seperti apa, sosok seperti apa. Bisa saja sebenarnya orang dari lingkungan buruk kemudian tiba-tiba jadi baik, itu bisa saja. Tetapi yang lebih diterima oleh orang, lebih diterima oleh orang normal itu adalah orang yang di lingkungan dia baik, lingkungan yang bagus, keluarga yang bagus, kemudian dia jadi bagus. Itu orang lebih nerima. Masyarakat tuh lebih plong nerimanya. Daripada orang yang dari keluarga buruk, awat-awatan, berantakan segala macam, tiba-tiba jadi orang baik. Itu kadang-kadang agak orang kurang nerima nih. Apa mungkin karena stres tiba-tiba gimana? Itu Nabi itu ketika zaman tahun 600-an Masehi itu, ketika zaman-zaman Nabi lahir itu, waktu itu negara-negara yang berperadaban, itu kurang lebih ada 4, yaitu Persia, Romawi, kemudian Yunani dengan India. Dan itu semua dijelaskan oleh para ulama, itu semua dalam kondisi kekacauan, peradaban yang kacau. Contohnya di Persia, mereka itu kepercayaan Zoroaster. Di antara ajaran mereka itu, mereka mengutamakan laki-laki itu nikah dengan ibunya, atau pokoknya mereka
justru mengutamakan pernikahan sedara, perkawinan sedara. Bahkan raja mereka yang kedua itu nikah dengan anaknya sendiri, dengan putrinya sendiri. Sedangkan Nabi itu beliau suci dari perzinahan, ya. Semua bapak-bapak, kakek-kakek beliau sampai Nabi Adam itu semua Allah jaga dari pernikahan yang perzinahan lah istilahnya. Intinya semua pernikahan melalui pernikahan yang sah. Hubungan semua melalui pernikahan yang sah. Coba kita bayangkan kalau pernikahan sedarah itu kan kacau semua tuh, nasabnya seperti apa. Makanya dalam berjanji itu kan, hafizul ilahu karamatan aba'ahul amjada, apa? Hafizul ilahu karamatan aba'ahul amjada saunan lismihi. Allah menjaga bapak-bapaknya Nabi atau kakek-kakeknya Nabi saunan lismihi, demi menjaga namanya Nabi Muhammad. Muhammad itu loh, arti secara bahasa Muhammad itu artinya orang terpuji. Hamada yuhammidu tahmidan wa dzaka Muhammadun. Artinya orang yang terpuji. Nah, kalau dia terpuji itu masa lahir dari perzinahan, naudzubillah. Nah, jadi karena namanya terpuji, Allah pengen jaga namanya ini biar tetap suci, maka Allah jaga seluruh bapak-bapaknya dari perzinahan. Tarakus sifaha, mereka bapak-bapaknya Nabi, kakek-kakeknya Nabi, mereka meninggalkan as-sifah. Sifah itu perzinahan, pernikahan yang tidak sah, yang ilegal. Falam tusibuhum ma'ruhu, sehingga dari keturunan Nabi itu tidak ditekan atau tidak ditimpa oleh aibnya perzinahan. Dari dulu namanya perzinahan itu mesti aib, gitu. Pernikahan hubungan di luar pernikahan itu aibnya. Dan itu kebiasaannya orang-orang rendahan, ya. Orang Arab atau mana saja itu yang biasa berzina itu justru dari kalangan-kalangan orang bawah, orang-orang yang tidak punya harga diri, karena mereka namanya aku juga orang bukan siapa-siapa, sudah sikat aja gitu. Tapi justru orang-orang mulia itu mereka tuh harga dirinya tinggi. Masa saya berzina? Nah, ada cerita tentang namanya Hindun, dulu seorang wanita yang pernah makan mengunyah hatinya pamannya Nabi. Nabi punya paman namanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian dalam suatu peperangan Sayyidina Hamzah ini membunuh seorang anaknya Hindun, ibunya namanya Hindun. Nah, Hindun itu dendam sama Hamzah, dendam. Nah, sehingga dalam peperangan berikutnya dia nyuruh satu budak namanya Wahsy. Nah, budak hitam mau Wahsy, kamu kalau bisa bunuh itu pamannya Nabi namanya Hamzah itu, kamu merdeka. Maka sama Wahsy ini punya kelebihan, dia jago dalam lempar tombak. Maka dibidik, lempar tombak, tembus, langsung wafat. Maka si Hindun ini saking dendamnya dengan Hamzah, dia datangi itu jenazahnya Hamzah, dia belah dadanya, dia ambil hatinya, dia kunyah. Saking gemesnya, ini pernah bunuh anak saya ini. Itu keji di dalam pembunuhan. Tetapi setelah itu Allah takdirkan Hindun ini masuk Islam. Nah, masuk Islam. Nah, kemudian waktu masuk Islam itu Nabi baiat. Nabi buat baiat. Baiat itu kan janji setia. Siapa orang yang masuk Islam, maka biasanya Nabi ajak baiat. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna. Jangan kamu syirik, sekutukan Allah. Jangan kamu zina. Jangan kamu bunuh anak-anakmu, aborsi. Dan jangan bohong. Ini begitu. Kamu masuk Islam, ya, kamu baiat kepada saya, janji setia sampai mati. Jangan sampai syirik kepada, sekutukan Allah. Jangan zina. Maka Hindun tadi ini, dia katakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang yang
Seorang seperti saya ini kok zina tuh bagaimana mungkin? Gitu. Hindun dia dalam membunuh bisa keji kayak gitu. Tapi dalam masalah perzinahan dia punya harga diri yang tinggi sekali. Jadi apa ya? Apa namanya? Kebiasaan perzinahan itu memang mulainya itu dari orang-orang bawah, orang-orang yang tidak punya harga diri. Maka itu peradaban di Persia waktu itu mereka malah justru apa namanya mengutamakan untuk pernikahan sedarah. Maka jadi kacau. Itu dengan Romawi. Romawi, peradaban di Romawi itu zaman-zaman itu mereka ruhnya mereka, semangatnya mereka itu semangat penjajah. Mereka suka menjajah. Mereka tuh apa namanya ekonominya juga hancur. Kemudian semangatnya semangat menjajah, semangat merusak lah, ya begitu. Itu juga dengan Yunani. Yunani malah apalagi? Yunani malah banyak mitos-mitos, apa mitos Yunani itu. Begitu juga dengan India. India sudah ada peradaban waktu itu, tetapi tetap rusak. Sehingga diceritakan dalam satu keluarga itu Tuhannya bisa 5, bisa 10. Nah, saya ke India, ngomong-ngomong cerita-cerita sama orang sana. Mereka bilang, di India ini jumlah Tuhan itu bisa lebih banyak daripada manusianya. Jadi Tuhan, di sana manusianya berapa miliar? Nah, berapa ratus juta misalkan. Maka itu Tuhannya bisa jauh lebih banyak. Karena apa-apa bisa jadi Tuhan sana itu. Nah, pohon ini jadi Tuhan, semut jadi Tuhan, apa-apa Tuhan semua. Kacau, kepercayaan mereka itu kacau. Maka waktu itu bangsa Arab itu diantara yang keutamaan mereka itu mereka jaga betul nasab. Sehingga wajar kita dapati nasab Nabi sampai kakek Nabi yang keberapa itu masih bisa dipegang, masih bisa dipercaya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay terus. Nah, itu masih bisa dipegang karena mereka betul jaga nasab. Kita yang istilahnya dalam tradisi kita perzinahan itu memang betul-betul enggak lah ya. Tetapi untuk jaga nasab, untuk mengetahui nasab kan kita enggak semua tahu. Paling orang-orang yang darah biru aja. Ya. Tapi kalau kita ini enggak betul tahu. Kakek yang nomor 3 udah enggak tahu enggak apa. Maka itu apa namanya Allah tentukan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu ketika Allah menentukan risalahnya, kenabiannya, utusannya ini diberikan kepada siapa. Dijatuh kepada bangsa Arab waktu itu. Bangsa Arab ini diantaranya mereka jaga hal-hal yang membuat kehormatan itu terjaga. Diantaranya adalah hubungan pernikahan itu. Tarakus sifah hafalam tusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Mereka meninggalkan sifah zina, falam tusibhum aruhu, sehingga mereka tidak dibebani dengan aib zina itu. Satu pun nggak ada yang zina dari min adami wa ila abihi wa ummi. Mulai dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan syariat Nabi Adam itu yang menikah dengan saudara kandung? Ya memang waktu itu syariatnya begitu. Nah, tapi selepas itu sudah nggak ada. Karena memang waktu itu kan untuk istilahnya sebab adanya keturunan ya dengan pernikahan. Waktu itu memang nggak ada manusia lain selain keluarga Nabi Adam. Akhirnya syariatnya memperbolehkan nikah dengan saudara kandung. Walaupun waktu itu memang syariatnya kan anaknya Siti Hawa itu mesti kembar laki perempuan. Maka laki-laki nikah dengan kembaran saudaranya, bukan dengan kembarannya dia sendiri. Terus selepas itu syariat itu dihapus. Sampai sekarang ya nggak boleh kita ikuti lagi. Dulu pernah sempat jadi syariat, diizinkan oleh Allah untuk nikah dengan saudara kandung. Makanya dikatakan dalam perjanji itu hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Allah menjaga kemuliaan Nabi Muhammad. Abahul amjada saunan lismihi. Allah menjaga bapak-bapaknya Nabi, kakek-kakeknya Nabi demi menjaga kesucian namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya saya banyak sekali hikmah-hikmahnya. Begitu juga Nabi itu lahir mesti dari keluarga terbaik. Ya kayak tadi itu hikmahnya, masyarakat sekitar itu lebih nerima.
Ini keluarga baik-baik, kemudian melahirkan nabi atau melahirkan orang yang mulia, maka masyarakat itu lebih nerima dibandingkan ini keluarga berantakan, keluarga yang amburadul, tiba-tiba lahir anak yang istimewa. Bisa saja, bisa saja. Tetapi masyarakat itu sebenarnya lebih nerima, lebih senang kalau nabi atau pimpinan itu dari orang terbaik. Dan semua nabi demikian, semua nabi demikian. Min asyrafil qaum, dari orang paling mulia di antara kaum tersebut. Fisiknya paling sempurna, nah, keluarganya baik. Terkait apa namanya, kaya miskin itu bukan ukurannya, tetapi kehormatan dalam keluarga, kehormatan di dalam kampung, dalam masyarakat. Nabi yang miskin ya ada, nabi yang kaya juga ada. Termasuk Nabi Muhammad SAW, sejak kecil ya miskin, sejak kecil enggak punya apa-apa, bahkan yatim, kelihatannya demikian. Tetapi keluarganya keluarga yang terhormat. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kepada kita kerinduan tambah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga mendapatkan syafaat beliau dari kiamat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.